Apa yang buat orang-orang tertarik nih Bang untuk mendaki ke Gunung Talang? Selain dari akses mungkin ya, yang pertama Akses mungkin ya? akses. Tapi dibandingkan dengan gunung-gunung lain yang ada di Sumatera Barat, ya Gunung Talang inilah yang agak ramah lah. Saya menantang diri menaklukkan Gunung Talang, salah satu gunung api aktif di Sumatera Barat. Akhirnya kita tiba juga di cadasnya Gunung Talang dan tepat di depan kita itu ada pemandangan Gunung Talang yang begitu indah. Dari puncak, saya juga melihat langsung panorama tiga danau, sebuah lukisan alam yang begitu memesona. Saksikan tayangan selengkapnya hanya di Potret. Sumatera Barat tak pernah kehabisan tempat indah untuk dijelajahi. Perjalanan kali ini membawa saya menuju dataran tinggi Kabupaten Solok. Sebuah kawasan dengan fenomena alam yang langka. Tiga danau dalam satu bentang alam. Danau di Ateh, danau di bawah, serta danau Talang. Perjalanan indah ini kami awali dari Kecamatan Danau Kembar, sebuah kawasan dengan landscape alam yang begitu menawan. Pemandangan Gunung Talang, Gunung Merapi serta puncak Gunung Kerinci yang berdiri megah di kejauhan menjadi panorama sempurna yang menghiasi langit Danau Kembar. Wow pemirsa, itu dia pemandangan Gunung Talang yang begitu memukau. Dan ya, dari tempat saya berdiri saat ini kita juga bisa melihat pemandangan danau bawah serta danau Talang tuh di belakang saya. Dan puncak Gunung Talang itu merupakan titik terbaik, spot terbaik untuk melihat pemandangan tiga danau ya. Danau Talang, danau bawah dan juga danau atas. Semoga cuaca cerah jadi kita bisa mendaki sampai ke puncaknya dan melihat seindah apa pemandangan dari puncak Gunung Talang. Yuk ikutin kita terus. Berada di kaki Gunung Talang, kawasan ini dianugerahi tanah yang subur. Tak heran jika Kabupaten Solok menjadi salah satu sentra penghasil sayur mayur terbesar di Sumatera Barat. Perjalanan kali ini juga akan terasa spesial karena saya akan didampingi oleh seorang teman yang paham betul dengan kawasan ini. Namanya Bang Ferry, seorang pegiat wisata yang aktif memperkenalkan berbagai potensi alam dan pariwisata Kabupaten Solok. Waduh, halo Bang. Halo, Jen. Ganteng kali mobil Bang ya. Siap. Baru pulang Bang ya? Baru pulang. Iya, ini kita baru nyampe Bang, 2 hari 2 malam Ya, juga. gimana kita perjalanan? nyampe sini. Ya lancar ya, puji Tuhan lancar Bang. Bang, jadi besok kita jadi kan Bang ya ke Gunung Talang ya besok. Jadi dong. Jam berapa kita berangkat Bang? Jam 6 gimana? Jam 6 pagi ya? Oke, jadi karena Jenny baru datang, Iya. capek pasti kan. Iya. Kita istirahat aja dulu. Oke. Besok pagi kita langsung jalan. Oke, jam 6 kalau ada pagi ya apa-apa Bang nanti ya? kontak Bang aja. Oke, Bang. Oke, siap. Oke Bang, kalau gitu selamat istirahat Bang. Siap. Fajar perlahan menyingsing. Dari Umah Tambah Homestay, pemandangan danau bawah yang tenang, berpadu dengan udara sejuk, menciptakan suasana yang begitu damai. Sebentar lagi kita akan menuju ke Gunung Talang ya. Jadi idealnya memang berangkat ke Gunung Talang ini jam 6 pagi seperti kita saat ini. Dan ini saya juga lagi nunggu Bang Ferry ya beserta tim sebelum kita berangkat ke Gunung Talang. Tak berselang lama Bang Ferry akhirnya tiba.
kita bergegas menuju pos 1, titik awal pendakian Gunung Talang. Ada beberapa jalur pendakian di Gunung Talang, seperti Batu Bajanjang, Ayah Batumbua, Seroja, serta Bukit Bule. Nah, kali ini kita akan melakukan pendakian melalui jalur Bukit Bule. Sebelum memulai pendakian, setiap pendaki wajib melakukan registrasi di pos 1. Pemirsa, ini kita sudah sampai di pos 1 ya untuk menuju ke Gunung Talang ya. Dan pos 1 ini merupakan tempat untuk registrasi dan juga ngecek logistik di dalam tas kita. Yuk. Tisunya ada. Tisu enggak? Tanda tangannya. Tanda tangannya. Di sini? Nah, sini Kak. Sini. Oke. Di sini identitas pendaki didata, perlengkapan diperiksa, dan pengarahan keselamatan diberikan. KTP ya. Seluruh proses ini menjadi bekal awal sebelum memulai pendakian. Oke, ini Bang. Halo Bang. Halo Kak. Kita mau regis Bang. Nama di sini, alamat sama nomor HP sini. Oke, ini nama ya. Di sini Bang, tanda tangan. Keterangan kendaraan motor. Oke. Satu orang Kakak 20.000. Oke, uang masuk satu orang 20, Motor 15. motor 15. Nah, berarti totalnya Kakak masuk orang 60, Oke, tambah 30 berarti 90.000. 90 ya. Masa 90.000 Kak, 50.000 ya. Nah pemirsa, ini saya sudah selesai registrasi ya. Jadi untuk pemirsa yang ingin mendaki ya ke Gunung Talang, ini cukup membayar biaya parkir untuk kendaraan roda 2 ini sebesar 15.000 dan uang masuk nih sebesar 20.000. Dan setelah ini kita juga akan lanjut menuju ke pos 2, masih menggunakan kendaraan roda 2 ya. Ikutin kita terus. Meski menggunakan kendaraan, rute yang dilalui terbilang cukup ekstrim, dengan kondisi jalan yang menanjak dan menurun. Pendakian Gunung Talang via Bukit Bule dibuka mulai pukul 5 pagi hingga pukul 5 sore. Dengan tarif Rp35.000, layanan transportasi ini mampu memangkas waktu dan tenaga secara signifikan. Ternyata ini bisa hemat waktu hingga 1 jam kalau berjalan Iya. kaki dari pos 1 ke pos 2 ya Bang ya. Sementara kita naik motornya cuma 15 menit. 15 menit. Terus kalau kita ke Cadas, kita butuh waktu berapa lama Bang untuk trekking ke sana? Estimasinya di 2 jam lah. Dari sinilah kita mulai pendakiannya. Pendakian gunung api yang sangat populer bagi pemula dan sangat tersohor keindahannya di Sumatera Barat. Ini adalah pengalaman pertama bagi saya mendaki gunung. Beruntungnya saya ditemani oleh Bang Ferry, sosok yang berpengalaman dan sudah mengenal Gunung Talang dengan baik. Kehadirannya membuat saya merasa jauh lebih percaya diri untuk menjalani pendakian ini. Habis ini kelinci ya, Jan? Cukup melelahkan pemirsa. Hawa yang semula terasa dingin perlahan menghangat, seiring dengan jalur pendakian yang terus menanjak dan menguras tenaga. Apa yang unik di Gunung Talang Bang? Oh, yang unik mungkin salah satu teguran ya, panggilan teguran dari kawan-kawan pendaki. Jadi nggak tahu awal mulanya dari mana. Ya. Itu ada panggilan khasnya seperti Pak Bu, Pak Bu. Pak Bu seperti ya kalau itu di sini. Tapi ramai ya Bang Gunung Talang? Ramai. Ramai. Sehari bisa sampai berapa pendaki Bang? Kalau di weekend itu ratusan itu. Sampai ratusan ya? Pernah sampai ribuan itu, tapi di hari-hari tertentu seperti tahun baru, Agustusan, itu ribuan itu yang naik ke Sampai atas. ribuan. Apa yang buat orang-orang tertarik nih Bang untuk mendaki ke Gunung Talang? Selain dari akses mungkin ya, yang pertama Akses mungkin ya? akses. Tapi dibandingkan dengan gunung-gunung lainnya yang ada di Sumatera Barat, ya Gunung Talang inilah yang agak ramah lah. Tapi bukan berarti ya pemirsa datang ke sini tuh tanpa persiapan. Jadi pasti kan udah ada latihan fisik terlebih dahulu ya sebelum mendaki ke Gunung Talang. Benar Bang? Betul banget. Oke, kita jalan lagi Bang. Jalur hutannya pun cukup rimbun. Kicauan burung dan desiran angin menjadi musik alam yang setia menemani perjalanan. Ini adalah shelter 1 ya, tempat para pendaki nih istirahat
sebelum kembali melanjutkan perjalanan menuju shelter selanjutnya. Jadi kita istirahat dulu sebentar ya sebelum kita lanjut perjalanan nanti. Bagi banyak pendaki, shelter pertama menjadi titik untuk mengatur ritme, berhenti sejenak, menarik nafas lebih dalam, sekaligus menyiapkan tenaga untuk tanjakan berikutnya yang jauh lebih menantang. Dari mana Kak kita? Dari Solo, ada dari Batu Sangkar. Oh, dari Batu Sangkar. Kita dari Medan. Dari Medan nih jauh nih. Kakak kemana aja? Masih di sini aja. Oh, baru kesini aja dulu. Kabupaten Solo aja Habis ini masih. kemana? Habis ini Kabupaten Solo lagi. Gimana? Bener nggak landai kata orang? Sangat landai. Oh iya pemirsa, berdasarkan laporan World Tourism Barometer and Tourism 2025, pendakian gunung merupakan bentuk pariwisata minat khusus yang berkembang secara masif terlebih pasca pandemi. Tren ini tak hanya menjadi sarana rekreasi, tetapi juga menjadi bagian dari gaya hidup sehat. Keberadaan media sosial ini menciptakan word of mouth modern atau sumber informasi dan ulasan secara sukarela di media sosial yang mempercepat arus informasi tentang destinasi wisata. Hal ini juga memicu menjamurnya gaya pendakian TikTok atau mendaki gunung tanpa menginap. Di sisi lain, hal ini juga memunculkan tantangan baru ya, seperti sampah dan pendaki yang takut ketinggalan tren atau FOMO. Wih. Nah pemirsa, jadi dari shelter 1 ya, kita memasuki rute hutan. Jalan naik ke atas terus menerus ya, jadi ya memang gak salah kita harus latihan sebelum mendaki ke sini. Tapi ya yang buat saya tertarik, pemandangan di sini tuh benar-benar indah banget, suasana hutannya itu benar-benar dapat banget di sini. Dan kita juga ketemu dengan beberapa pendaki ya, sedari tadi nih, seperti di belakang saya ada kakak dari Batu Sangkar pemirsa. Ini kali ketiga ya Kak tadi? Iya. Kali ketiga mereka kesini. Gimana? Udah terbiasa belum kali ketiga? Tetap capek? Tetap capek dong. Tapi tetap nagih ya? Ya Kak? Di jalur pendakian tak butuh waktu lama untuk merasa akrab. Para pendaki saling menyapa dan menyemangati. Karena meski berasal dari daerah yang berbeda, semua disatukan oleh tujuan yang sama. Menikmati keindahan gunung yang sama-sama kita daki. Makin ke dalam tuh hutannya tuh benar-benar masih makin asri ya, dan dia makin ke dalam tuh makin rimbun, jadi cahaya matahari menembus sedikit ke dalam nih. Memasuki jalur menuju shelter 2, karakter medan mulai berubah. Tanjakan menjadi lebih panjang dan kemiringannya terasa lebih menguras tenaga. Di beberapa titik kita harus berpegangan pada akar pohon agar memudahkan langkah di jalur yang menanjak. Sesuai prinsip pendaki, yang terpenting bukan berjalan cepat, melainkan menjaga ritme agar tenaga tetap stabil hingga tujuan. Ya, meskipun napas mulai terengah, semangat harus tetap terjaga ya pemirsa. Kita baru sampai shelter 2 ya. Yang ternyata kalau di shelter 2 ini ada begitu banyak pendaki juga nih, sama seperti kita yang berhenti sejenak ya untuk beristirahat gitu. Jadi pemirsa bisa manfaatkan shelter-shelter yang ada ya untuk ngopi ataupun nikmatin snack buat nambah energi sebelum kembali lanjutan perjalanan. Dan dari shelter 2 ya, sebenarnya kita tuh udah bisa ngeliat puncak Gunung Talang ya. Cuman kali ini tuh lagi berkabut. Semoga nanti waktu kita sampai ke sana tuh cuacanya semakin membaik ya. Kondisi jalur kembali berubah. Trek yang tadinya penuh tanjakan kini berubah licin dan berlumpur. Oh, pemirsa, ini sangat berlumpur ya, karena hari sebelumnya hujan, jadi kita harus sedikit lebih berhati-hati ya, karena mungkin jalan yang kita lewatin cukup licin ya, karena penuh dengan lumpur. Kita lanjut lagi. Hutan di jalur pendakian Gunung Talang menyuguhkan suasana yang teduh dan menenangkan. Cahaya matahari yang menembus sela-sela pepohonan membuat setiap langkah terasa semakin berkesan. Ingin rasanya berlama-lama dan menikmati keindahan ini. Nah ini pemirsa,
gunung juga butuh perhatian ya. Jadi bukan sekedar tempat pelarian. Wah. Hutan pandan menjadi penanda bahwa kami telah memasuki gerbang menuju kawasan Cadas Gunung Talang. Kawasan Cadas menjadi titik bagi para pendaki untuk melepas lelah sebelum melanjutkan pendakian menuju summit atau puncak. Kawasan ini adalah lokasi yang paling strategis untuk mendirikan tenda bagi mereka yang ingin bermalam di Gunung Talang. Pemirsa, akhirnya kita tiba juga di cadasnya Gunung Talang. Dan tepat di depan kita itu ada pemandangan Gunung Talang yang begitu indah. Bersyukurnya kali ini cuaca juga cerah ya Bang ya. Tapi kalau erupsi Gunung Talang yang terakhir kapan nih Bang? 2005 erupsi terakhir. Tapi di awal tahun ini pendakian ini sempat ditutup. Oke, awal tahun sempat ditutup ya? Karena naik level ke waspada level 1. Jadi memang ditutup untuk beberapa, sampailah 1 sampai 2 bulan waktu. 1 sampai 2 bulan pada saat itu. Dan dibuka kembali? Awal Februari. Awal Februari. Kita benar-benar datang di waktu yang tepat nih pemirsa. Bahkan kali ini semesta rasanya seolah mendukung kita ya Bang ya. Cuaca cerah, benar-benar cerah. Di balik keindahannya, Gunung Talang menyimpan sejarah panjang aktivitas vulkanik. Berdasarkan kajian Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG, Gunung Talang merupakan kompleks gunung api aktif bertipe strato. Kompleks ini terdiri dari 2 kerucut, yaitu Talang Jantan di sisi timur dan Talang Betina di sisi barat yang berjarak sekitar 1 km. Berdasarkan catatan aktivitas PVMBG, Gunung Talang telah mengalami erupsi beberapa kali sejak tahun 1833 hingga yang terbaru pada tahun 2007. Erupsi Gunung Talang pada April 2005 bahkan menghasilkan 2 kawah baru, kawah utama dan juga kawah selatan. Jarak kita dekat sekali dengan kawahnya Gunung Talang pemirsa. Itu belerangnya bahkan kelihatan. Puncak paling ramai nih Bang di sini Bang. Puncak paling ramainya itu di hari-hari besar seperti tahun baru dan di 17 Agustusan. Tapi paling ramainya itu di 17 Agustus. Sebab biasanya di sini kawan-kawan itu mengadakan upacara juga. Oke, 17 Agustus Iya. ini Bang. Dan di 2 tahun yang lewat itu kalau nggak salah itu sempat dihadiri oleh mantan Bupati Solo waktu itu Bapak Epiyadi Azda pernah melakukan upacara di sini. Keren itu pertama sekali. kali gitu. Keren sekali pemirsa melakukan upacara di Iya, sini di sini, di iya. cadasnya ya Bang Iya. ya. Dan ini berarti kunjungan wisatawan itu terus naik terus ya Bang Terus ke sini naik ya. terus, ya. Ini bagaimana nih manfaat yang dirasakan bagi masyarakat ya Bang tentunya di kawasan Gunung Talang gitu. Yang paling terdampak memang jelas masyarakat di sini ya, karena dengan tingkatnya kunjungan wisata untuk mendaki Gunung Talang jelas berdampak kepada usaha-usaha masyarakat. Oke. Bisa tadi kita tengok di sepanjang jalur udah mulai ada orang-orang berjualan yang Iya benar-benar. itu kan menambah pemasukan bagi masyarakat sekitar. Jadi yang pemasukan ini jelas kegiatan pendakian gunung ini jelas berdampak kepada masyarakat banyak, bukan hanya sekedar di lingkungan kawan-kawan yang memang bergiat di posko penjagaan saja, tapi udah mencakup ke masyarakat banyak. Oke. Terus kalau ke sini Bang, ini kan katanya tuh cocok ya untuk pemula ya. Iya, betul. Tapi sebenarnya kalau ke sini harus pakai guide atau enggak nih Bang? Pemandu ya? Nggak wajib sih, Nggak kecuali wajib ya? wisatawan asing ya. Wisatawan kalau asing. lokal nggak wajib pakai guide. Lokal nggak perlu Yang pakai penting guide. persiapkan diri, persiapan fisik. Tapi kalau wisatawan pengen pakai pemandu bisa hubungi kemana? Bisa. Hubunginnya ke Instagram mana Bang? Posko Talang via Bukit Bule. Oke, itu dia pemirsa. Bagi pemirsa yang ingin melakukan pendakian hingga ke puncak, perjalanan dari kawasan Cadas membutuhkan waktu sekitar 1 jam lamanya.
Sebelum tiba di summit, pendaki akan melewati kawasan hutan mati yang juga jadi salah satu ikon jalur pendakian Gunung Talang. Melalui kamera drone, kita bisa menyaksikan panorama 3 danau dalam satu kawasan yang menjadi salah satu keunikan daerah ini. Danau di atas, danau di bawah, dan danau Talang. Pemirsa, kali ini saya bertemu dengan beberapa wisatawan. Ini dari mana aja nih semuanya? Dari Padang nggak? Dari Padang, semuanya dari Padang. Kami dari Jambi, Kak. Dari Jambi. Iya. Ini Padang. Padang Aceh yang mana? Saya Aceh. Waduh, ini Dari Lampung nggak? Lampung. Waduh, jauh banget. Namanya siapa, Bang? Zikri. Sorry. Bang Zikri. Bang Zikri kali keberapa ke sini? Kali ketiga. Kalau teman-teman kali keberapa ke sini? Pertama kali. Ini yang pertama kali. Tiga kali, Apa yang buat balik lagi dan lagi ke sini, Bang? Dan gimana kesannya dengan Gunung Talang? Oke, yang buat balik lagi ke sini, apalagi kalau bukan keindahan Talang ini dengan hutan matinya, bunga edelweisnya. Oke. Itu keren Kak. Yang kata Oke. orang, yang kata-kata orang landai, tapi Pas dicoba nggak landai. Sebenarnya saya ingin sekali mendaki hingga ke puncak Gunung Talang. Namun memahami alam dan membatasi ego adalah prioritas untuk mengutamakan keselamatan. Terlebih saat melakukan pendakian tektok. Cuaca di kawasan Gunung Talang ini sangat rentan berubah dan sering turun hujan pada siang hingga sore hari. Malam menjadi waktu yang tepat untuk beristirahat dan berbagi cerita. Nyala api unggun menjadi penghangat di tengah dinginnya malam di kawasan Danau Kembar. Bang Ferry bilang sejak tahun 2020, kunjungan wisatawan menuju Danau Talang terus mengalami peningkatan, terutama setelah pembangunan infrastruktur jalan yang semakin memadai. Selain itu, pengalaman Bang Ferry selama 2 tahun sebagai Ketua Pok Darwis ini juga semakin membuka pandangannya tentang besarnya potensi wisata yang ada di sini. Hal inilah yang mendorongnya untuk memperkenalkan potensi tersebut lebih luas lagi. Kalau di pariwisata kan tentu perlu kolaborasi kan, Bang ya? Betul. Nah, gimana nih Abang ngelihat masyarakat di sini udah sadar wisata belum, Bang? Sekarang di saat sekarang ini ya, itu mungkin boleh dikatakan 80% udah sangat melek pariwisata. 80% ya? Iya, 80% udah melek pariwisata. Dan itu bisa kita lihat juga dari banyaknya orang-orang yang dulu kerjanya cuma bertani, berdagang, sekarang sudah melirik pariwisata itu sendiri jadi nggak sebagai hanya bergantung ke pertanian ya, Bang, ya? betul. Jadi mereka sudah melihat kalau pariwisata ini ternyata potensial loh untuk meningkatkan ekonomi. Ini mumpung kita lagi di sini ya, selain ke Gunung Talang, kira-kira ada destinasi ataupun ada hal lain apa lagi, Bang, yang bisa kita eksplor nih selama berada di sini? Ada pementasan budaya, Oke, itu pementasan di budaya. Cemara Park, di dekat Cafe Swastamita, itu juga sedang viral. Kemudian nanti kita bisa ikut wisata jeep yang untuk menyusuri Danau Kembar dan Alahan Panjang. Nah, selanjutnya kita mungkin bisa juga nanti pergi ke Bukit Poncin. Bukit Poncin? Itu sedang viral juga nih belakangan ini. Ya, nanti kita bisa pergi ke sana. Gitu. Bareng Bang Ferry boleh? Boleh. Iya, nanti akan saya temani kawan-kawan semua. Mungkin nanti kapan waktu cocok kita ke Bukit Poncin ya, Bang ya? Siap kita Oke. guys. Iya. Meski perjalanan mendaki Gunung Talang telah usai, petualangan kami masih belum berakhir. Masih ada cerita-cerita menarik yang menunggu untuk dijelajah. Sampai jumpa di episode selanjutnya.